Hari ini ketemu lagi dengan Dokter Tirta yang setiap kali ketemu kami di sini sedang dalam ekspresi yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Tirta. Iya, kenapa Anda suaranya diberat-beratin Ini gini? soft spoken ceritanya. Oh, karena Ini kan tayangnya pas bulan Ramadan. tayangnya ngabuburit pas Ramadan ya, Nah, betul. ini bijak dan wise. Oh, meskipun kita syuting tanggal 3 Februari 2026 dan Liverpool lagi bagus-bagusnya ya. Kemarin menang. Nggak, saya udah nggak ngikutin bola lagi. Udah nggak langganan video.com. Pengen tahu gimana Liverpool sekarang. Lagi di bawah posisi, ya di bawah MU. Anda gak tahu apa yang saya rasain selama 2 minggu terakhir kan? Pengen tahu? Gimana tuh? MU kan kasihan habis ditinggal pelatih. Ya, tapi Pasti kan lagi goyang banget itu. malah menang 3 kali beruntun. Nggak mungkin. Kan sebelumnya juga posisinya di bawah Liverpool. Dan lumayan jauh kan. Ya, setelah itu dia menang lawan Manchester City, dia menang lawan Arsenal, terus sekarang menang lagi lawan Fulham. Oh, berarti kalau misalnya menang-menang terus pelatihnya pasti kelas dunia dong itu yang dipanggil. Kenapa tuh? Kemungkinan itu mungkin lawannya lagi menurun. Oh, oke. Tapi Anda nggak tahu apa yang saya rasakan. Jadi saya lagi wise karena sekarang komen saya setiap posting itu 1.000 sampai 9.000. Rekor terakhir 22.000. Isinya tuh gift GGMU. Itu baru komen. Setiap saya lari ada jersey MU nyapa. Gini. Tetangga saya ada yang nyapa GGMU. Bahkan di Jogja pun saya lagi keluar rumah makan soto ada yang ngomong GGMU. Ngajar ke ITB mahasiswanya bilang GGMU. Anda nggak tahu yang saya rasakan sekarang. Oke. Gini, ini kan tayang mungkin masih Februari ya, ketika Ramadan kan. Ya. Kita syutingnya tanggal 3 Februari. Ada beberapa minggu tuh. Mungkin situasi sudah berubah. Dan ketika fans-fans Liverpool ngeliat Anda hari ini kan kayak, oh itu udah masa lalu kita. Karena lagi menang-menangnya. Ya. Mungkin udah peringkat 3, peringkat. Ya, tapi masalahnya ketika ini shoot 9 Februari kita melawan Manchester City. Ya, Begitu. mau kita bikin tayang tahun depan. Nih, Cuk. Supaya ada kemungkinan happy. Hah? Sabar, sospokan. Ya. Gini. Kan lagi, kayak perasaan lagi nggak enak. Dan Dokter Tirta berkali-kali datang ke sini. Kita nyiapin kado. Tolong dilihat kadonya. Kita nyiapinnya bener-bener dari hati. Please, kita nyiapin kado buat Dokter Tirta. Mudah-mudahan suka. Jangan lihat bungkusnya. Jangan lihat bungkusnya. Karena bungkusnya... Ya, Sarung. Pokoknya jangan nilai dari bungkusnya. Harus lihat kadonya aja, oke? Di dalam ini. Kita nyarinya cukup lama ya? Cukup lama. Silakan dibuka. Kado dari kami. Ini nggak ada brief ini. Emang nggak ada. Kan kita mau ngasih. Emang mau jangan ngapain dicium? Nggak usah dicium-cium. Biasanya kalau kado kayak gini ada virus antrak. Waduh. Serem banget gue. Silakan dibuka. Kita... Kok curiga sih? Kenapa curiga? Buka aja nggak apa-apa, dirobek nggak apa-apa. Kita nggak jadi soal kok. Silakan dibuka aja. Enggak itu, kan jangan lihat dari sambut. Enggak gini loh. Kita bisa jelasin. Enggak, kita bisa jelasin. Kita bisa jelasin. Lu gimana sih? Kok pakai begini? Kenapa kayak gini sampulnya? Hah? Kenapa sampulnya begini? Ya kita bisa jelasin. Jadi kan kita mau capture Liverpool. Karena kan kado ini ada hubungannya sama Liverpool. Ya udah, saya bilang ke Gilang, capturein logo Liverpool. Yang di-capturein yang ini karena ada logonya kan. Dan ingat gak Brentford itu tim yang kamu bahas di video ketiga? Itu rame banget lagi. Orang pada potongin lagi. Oh Brentford, timnya bawa itu. Ya sekarang di bawahnya Liverpool persis itu. Itu di bawahnya Liverpool persis. Kok bisa ya? Oh iya bisa, bukan. Justru saya jengkel sama podcast ini karena tiap dipanggil saya tuh sial sama Liverpool. Ini tayang masih lama. Pada saat ini tanggal 3 Februari Liverpool nomor 6 betul. Kita nggak tahu, tinggal ini komen Liverpool urutan keberapa ketika podcast ini tayang. Oke. Silakan dibuka karena ini ada hubungannya sama Liverpool. Kita sengaja nyari loh, susah loh nyari kadonya loh. Selotipnya aja. Namanya juga orang produksi, Pak. Lakban syuting itu. Tahu nggak kemarin sampai Gila. Lu
Kenapa pakai itu, Gilang? Itu yang cepet dapetnya. Oh, cepet dapet ya. Itu cepet dapet ya. Itu pas lagi cepet dapetnya. Oh iya, pas lagi cepet dapetnya ya. Nggak, itu cuma cover dong. Gilang, lu ada aja, Gil. Boleh kalau mau dirobek boleh, nggak apa-apa. Tahu nggak? Buat dibuka. Suara saya itu dipakai sama tim ini untuk sound Instagramnya kemarin. MU tuh pakai suara saya tanpa izin. Viral lagi. Akun resmi. Oh iya, nggak apa-apa. Nah iya, robek aja, nggak apa-apa. Oh iya, wuduh. Silakan dibuka, ini kado istimewa dari kita semua, semoga suka. Woi, ini baru Robbie Fowler. Tanda tangan asli Robbie Fowler. Masa sini tanda tanganmu Bener, ini? tanda tangan. Ini kayak tanda tanganmu. Nggak, Enggak. itu tanda tangan asli. Bener. Mana? Bener, tanda tangan asli. Kayak tulisan dokter paracetamol. Pemain-pemain itu biasanya ngeluarin kartu ini, terus Ya. tanda tangan aslinya di situ. Jangan dibuka nanti itu. Iya, ini kayak player card ini, kayak NBA. Iya, tapi mereka ngeluarin seri yang ada tanda tangan asli pemain. Ini kartu lama, kita nyarinya cukup sulit. Mana ada, nggak mungkin. Iya. Kadonya aja dadakan gini. Iya sih, emang langsung sih kemarin. Baru Tapi makasih. Iya, sama-sama. Ini sangat berarti. Semoga Oke. dengan ini Liverpool finish di atas Manchester United. Siap. Silakan disimpan buat Dokter Tirta. Saya terlanjur janji sama Ferry, soalnya kalau Liverpool di bawah MU saya potong mohawk pink ya. Nah, Oke. sekarang udah di bawah. Siap-siap nyari ini kali ya. Waduh, kalau mohawk pink chaos tuh. Dokter Tirta, ini kan ngabuburit nanya-nanya. Jadi di sini kita balik dikit, tamu nanya apa? Mau nanya apa ke saya? Kalau tidur, bantalnya 2 apa 1? Ini apa sih? Loh ya nggak apa-apa kan, boleh tanya sesukanya katanya. Boleh. Kalau tidur bantalnya 1 apa 2? Dan pakai guling. Saya punya satu bantal yang lama banget saya pegang, itu kayaknya udah 9-10 tahun nggak pernah ganti. Spraynya diganti Oh, iya. dan suka dicuci, sarungnya diganti Oke. dan sering dicuci juga. Oke. Cuma dia empuknya beda. Sampai saat ini saya nyari nggak pernah ketemu gantinya. King Coil. Bukan. Ada spesifik nama merek bantal. Oke. Oke, itu satu bantal Oke. dan selalu sama. Suhu selalu persis sama, Di? 17 derajat. Sama. Ya, 3 fan. Panas ente. Kok Kepanasan. Suka dingin kalau tidur Oh, dan anginnya kenceng. dan anginnya kenceng. Istri nggak kedinginan. Istri nggak kedinginan. Oh, berarti suka dingin. Oke. Ya, selimut di sini, satu kaki kiri keluar sedikit. Kenapa harus satu kaki kiri keluar? Kalau masuk semua agak gerah. Kalau dua-duanya keluar. Jadi sudah pakai kedinginan. AC, 3 fan, pakai selimut. Ya, karena nggak semua AC sama ya. Ini kebetulan AC di rumah mungkin 17 dan fan-nya 3, tapi ruangannya mungkin nggak cukup kecil buat ngerasain itu. Oke. Jadi mungkin karena ruangannya gede, Hah? jadi nggak sedingin dan sekencang itu anginnya. Oke. Buat konteks ya. Oke. Jadi akhirnya satu kaki keluar, Oke. terus baru tutup. Oke. 17. Bantal di sini, guling di sebelah kanan, satu doang. Guling 1, bantal 1. Iya. Nggak pernah merasakan nyeri leher setelahnya? Nah, entah kenapa saya tuh paling sering ketarik di sini. Oh. Tapi nggak tahu kenapa. Padahal ngerasa tidur biasa-biasa aja. Itu kenapa, Dok? Jadi problem kepala 3 ke atas Oke. biasanya itu dia akan mengalami nyeri leher bagian belakang. Iya. Ya nih tension di sini nih. Iya bener Baru banget sampai lagi. ke sini. Itu kalau diterus-terusin bisa menyebabkan kemana-mana. Ada gangguan di servikal. HNP? Bisa jadi kayak gitu. Itu hanya dikarenakan ada 3 kemungkinan. Posisi kerja yang salah, posisi megang HP, sama tidur yang salah. Oke. Berarti Nah. tidur yang benar adalah? Ya dilihat dulu bantalnya sesuai dengan posisi anatomismu apa enggak. Oke. Berarti tidur bantalnya di belakang sini atau gini atau gimana? Ada biasanya kena bahu. Oke. Bahunya dikenain. Jadi posisi tidurnya tuh tidak terlalu dangak, tidak terlalu gini. Oke. Ada contoh, kenapa kok posisi kerja? Kita kan kalau kerja ada yang kayak gini kan. Nah ini tension nih di C5, C7. Itu nggak boleh. Sakit ini di sini karena dia nahan terus. Sementara kalau ada yang main HP gini kan bantal 2. Makanya aku tanya kalau ada beberapa orang bantal 2 tuh dia neken kayak gini. Patokannya 5 jari sampai 6 jari. Oh, kalau bantalnya 2. Iya, makanya tidur paling enak sebenarnya itu telentang. Oh. Telentang karena memang netral. Cuma bagi beberapa orang yang ada gangguan sleep apnea dia ngorok kalau telentang. Nah, kalau terlentang, Ngorok. ketindihan. Heh? Iya. Ketindihan gimana? Gak tahu, aneh banget. Tiap kali gue tidur terlentang banget ya. Terlentang banget kayak gini.
itu kayak ketindihan, sleep paralysis. Oh, seumur hidup belum pernah ngecek brain mapping di dokter saraf. Enggak. Nah, Apa itu? jadi kan Kalau dokter pernah? Kotor Pernah. ya? Kotor. Enggak ya, enggak. Iya kan maksudnya apa maksudnya? Apa perlu dibersihin apa-apa gitu loh. Maksudnya kan otak ada yang bersih. ini bulan Ramadan, Mas. Oh iya, maaf. Ya. Iya. Saya ngelihat aktivitas otak itu untuk lihat polanya saat tidur gimana. Oke. Jadi kan akan ada otak yang aktivasinya gimana. Itu spesialisasi saraf itu. Oke. Nah, kalau bisa kan ada budget uang nih. Heeh. Pernah sekali seumur hidup ke dokter saraf, lalu ngecek brain mapping aktivitas otaknya kayak Abis apa. ini saya akan cek. Apa nama dokternya? Dokter saraf. Dokter spesialis saraf. Oke. Nanti akan ngelihat pola tidurmu tuh gimana, deep sleepmu gimana, nanti aktivitas otaknya gimana. Oke. Itu bisa buat prediktor, oh ternyata gangguan tidurnya karena ini, oh ternyata sering kaget karena ini, sering kenapa ketindihan tuh karena rapid eye movementnya kenapa, sleep Oke. paralysis. Nah itu nanti ketahuan, apalagi usia kepala 4. Oke. Karena saya dengar-dengar dari beberapa forum yang suka bahas kesehatan, suplemen magnesium glycate, Glisenat. glisenat, Magnesium glisenat. ya, magnesium glisenat, Hah? oke, itu ngebantu buat tidur, Iya. oke, minumlah saya, Oke, satu Oke. tablet pasti. ya 200 mili, Iya. oke, efeknya 2, yang pertama, mimpi gua itu kayak real banget, Dikejar zombie. enggak, tapi real banget, kayak nyata gitu, kayak ngaruh nggak sebenarnya? Ya itu deep sleep. Oh, Masuk ke deep sleep. Kalau nggak pernah mimpi kayak gitu berarti selama ini belum deep sleep. oh, Dan susah bangun. nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Tapi yang jelas yang keinget adalah mimpinya tuh sangat nyata, beda banget kayak mimpi-mimpi pada sebelumnya. Oke. Artinya apakah suplemen itu bisa membuat mimpi seperti itu atau Bukan. Oh enggak. Bukan gitu. Dia meningkatkan kualitas tidur. Mimpi itu adalah sebuah bayangan imajinasi karena aktivitas otak. Itulah kenapa harus dicek. Oh. Sekali-sekali coba ngecek brain mapping. Dan itu nggak apa-apa. Orang normal pun boleh ngecek. Brain mapping, ngetes brain mapping itu sama kayak ngetes kita sleep apnea apa enggak? EEG Ada namanya EEG. yang henti-henti napas kalau tidur itu juga termasuk. Kalau itu beda lagi. Beda Oh. lagi. Kalau yang EEG itu benar-benar ngetes aktivitas otak ketika dia tidur. Dites gitu kayak apa. Kayak gitu. Oke, nah ini kan Ramadan nih tayangnya. Iya. Terus kita harus jaga kesehatan ketika bulan Ramadan kan. Betul. Untuk tidurnya yang ideal kayak gimana? Karena kan bangun pas sahur. Nah, ketika kita harus memajukan jam tidurnya jam 9 Oke. atau jam 10, bangun ya jam 3. Jadi ya kita nggak bisa, kita tahu bahwa selama bulan Ramadan niat kita ngibadah pasti jam tidurnya akan berkurang dari 5 sampai 6 jam. Itu Oke. sudah pasti. Oke. Jadi ya resikonya ketika siang kalau ada waktu power nap. Power nap itu bisa menggantikan jam tidur yang kurang atau enggak Nah sebenarnya? ini dari penelitian paper ya, dari beberapa jurnal itu rilis tuh beberapa tahun terakhir ada rilis penelitian tentang tidur siang, manfaat power nap. Ternyata power nap yang bagus, power nap itu kalau dilakuin siang secara maksimal itu bisa membuat recovery juga, membantu recovery. Tapi kalau terlalu lama tidur siangnya, berjam-jam gitu bisa lebih dari 2 sampai 3 jam, dia justru akan mengganggu siklus tidur di waktu malam. Makanya biasanya kalau tidurnya berjam-jam ya memang dia yang shift malam. Oke. Jadi tipsnya buat teman-teman yang bulan puasa itu tidur 5-4 jam ya power nap. Tapi kalau kalian kerja ya resiko. Karena kalau tidur kelamaan dan habis itu bangun, semua orang akan ngelihat ya. Kayak MU kan tidur udah cukup lama tuh. Sekarang kan jadi bagus. Ya, enggak itu analogi aja kan, kita kan harus pakai analogi supaya orang ngerti. Kalau gitu saya loh. berharapnya MU tidur terus gak bangun-bangun. Alias mati suri Ya aja. udah kita lihat deh pas Februari ini tayang ya. Ya, saya nggak tahu nih. Saya berharap sih menang lawan City, tapi nggak tahu nih pas tayang kayak apa nasibnya. Bola kan gak ada yang tahu. Ya bulat. Bola itu bundar. Ya saya berharap sih bola kotak Liverpool ke atas terus. Kamu itu mah Anda maunya gitu doang. Kalau kebutuhan gula ketika puasa. Wah nih. Nah, gimana nih? Kritis nih. Nah, Jadi ketika kita berpuasa kita kan tidak ada intake cairan, tidak ada intake makanan masuk apapun. Oke. Jadi kita hanya pure mengandalkan cadangan energi yang udah disimpan oleh tubuh. Oke. Oke ya. Jadi apa yang kita makan saat sahur itu akan mempengaruhi aktivitas kita selama seharian. Aha. Apa yang Mas Radit makan pas sahur, Oke. komposisi makanan yang dimakan pas sahur itu akan menentukan kualitas sehari itu seperti apa. Oke. Bagusnya lebih banyak karbohidrat atau protein? Harus seimbang, nggak bisa karena nggak gitu ya? Kalau gini, kalau misalkan kita
mau obes. Justru pas puasa ini adalah momen sekaligus fokus ibadah sekaligus buat cutting. Oke. Boleh pas sahur karbonya diganti, dikurangi banyakin protein. Jadi dia biar menggunakan cadangan energi dari lemak-lemak di perut sama paha. Tapi kalau untuk orang yang sudah seimbang, ya dia tetap harus makan karbo pada waktu sahur. Kalau enggak lemes banget dia pas seharian puasa. Oh, berarti orang yang bilang protein kenyangnya lebih lama, itu nggak 100% benar juga? Ya ketika sahur kalau kita kan tetap harus butuh karbo. Oh. Kalau bagi orang yang mau bulking ya, bagi orang yang mau maintain doang. Tapi kalau perutnya udah buncit, lingkar perut 100 cm ya dia makan protein toh nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada karbonya. Kalau nggak lemes nanti pas siang. Oke. Tubuh tetap butuh energi. Gitu, tetap butuh Oke. energi. Dan energi itu adalah dari gula yang ada dari makanan. Nah, kan kalau gue nih, gue sering banget bikin cemilan-cemilan sama anak-anak. Terus masa. Iya, biasanya donat. Lu apa istri lu? Ya bareng-bareng lah. Oh. Bareng-bareng. Mukanya kenapa ditekan ke dalam sih? Saya Kenapa sih mukanya kalau kayak saya sih ditekan kalau ke ada dalam? saya sih kalau ada bapak-bapak cerita, aku sih suka buat makanannya sama anak-anak. Yang faktanya adalah papa anak-anak main PS, ibunya yang bikin. Biasanya sih begitu. Tapi anak saya tuh emang suka masak. Sama ibunya. Bareng saya juga. Lu bagian apanya? Bagian liatin. Bagian nyemangatin. Bagian gini. Karena kadang-kadang ibunya juga kayak biarin aja. Udah aku aja gitu. Lu pasti yang buat aneh kan? Jadi kisruh kan? Enggak lah. Enggak cuma mau nanya gini. Nih kan, misalnya gini, bikin puding. Masuknya halus sekali. Oke. Gak usah dibacain. Kan udah Balas. masuk. Dibales ini, pembalasan. Mom recipe silky pudding. Ini kayak gini nih. Ini menurut Dokter Tirta kalau misalnya mau bikin harus dengan porsi yang seperti apa? Selalu budayakan kalau seperti ini. Brand yang bagus dilihat dari belakangnya. Oke, lihat belakangnya. Saya lihat ya. Oke. Baca nih. Takaran saji per serving 20 gram, 5 sajian per kemasan. Lemak total 1,5 gram, ya kecil. Lemak jenuh dikit, protein biasa. Karbonya 17, gula 14, garam 40 gram. Oke. Untuk ukuran makanan ya ini cocok buat untuk dijadikan sahur sebenarnya. Sahur sama buka cocok-cocok aja. Oke. Karena ketika kita buka, kita membukukan makanan-makanan yang menghasilkan energi cepat. Itu alasan disarankan pas buka ya minuman-minuman hangat. Karena kita kerongkongan kering kan. Terus supaya bau mulutnya juga hilang, ditambah dengan makanan-makanan mengandung gula cepat, bukan gorengan. Ya kurma, puding itu boleh. Karena ini tuh nggak perlu tambahan gula dan susu. Oh. Karena kan udah langsung sekalian di sini. Kadang-kadang added sugarnya itu kan bisa nambah jadi Ya total jadi manis sugar. banget. Iya. Ini sudah cukup nih. 14 gram ini hitungannya kalau buat makanan gini sih normal ya. Oke. Dan kita memang kurang banget. Ini juga dibuat sahur. Jadi kayak ini dibuat, kalau pas buka nih dibuat di awal. Ya buat takjil. Oke. Ya, karena kenapa coba gak boleh makan berat? Pas mau buka langsung pengen makan nasi. Lambung kaget? Enggak. Ya ini emang pinter sih. Oh, iya. Orang sih tanya ke dia. Enggak tahu. Ya enggak tahu. Betul, Iya. jawabannya awamnya lambung kaget. Karena ketika kita bayangin dalam waktu 12 jam tuh lambung kosong. Oke. Asam lambung naik di sini. Naik dari sini, semua kering. Jadi otomatis kalau kita langsung kasih makanan berat, dia bisa ada resiko dispepsia alias perut sebah. Jadi bededek apa ya bahasa Jawanya bilang. Ya itu kalau asam lambungnya naik terus, bisa potensi GERD nanti. Dari dispepsi jadi GERD. Oh itulah kenapa kalau gue lagi telat makan, abis itu pengen buru-buru makan karena lapar banget ya. Iya. Makan nasi yang berlemak segala macam, itu justru perut jadi gak enak. Itu Iya, justru ketika kita Oh. telat makan itu kita harus makan makanan yang lunak terlebih dahulu. Makanya disarankan takjil dulu, minuman air putih atau air yang segar ditambah dengan takjil, maghriban baru kita makan yang berat karena asam lambungnya udah tekan dulu. Kalau lagi kayak kemarin keluar kota telat makan roti coklat, Normal, nggak apa-apa. Oh, boleh? Boleh. itu nggak menyebabkan lambung jadi Nggak apa-apa, menyebabkan- kan masih ada lunanya. Yang kaget langsung makan banyak dalam waktu singkat. Laparnya dapat tapi nanti perutnya sebah dan itu bisa sampai taraweh kayak gitu terus. Nggak enak nanti perutnya. Oke. Kalau ini buat pembuka oke dong. Oke, dan buat sahur juga oke, penutup. Oke, karena ini bikinnya gampang. Cukup ditambahin air doang dan hitungannya menit ini. Coba bikinin. Kan katanya gampang. Iya, kebetulan banget nih. Kenapa? Sudah ada.
Iya. Katanya hobi bener kan? bikin. Iya, tapi kan nggak pas lagi syuting. Oh, iya. Jadi saya pulang dari sini boleh minta nih 10, Boleh. 10 lusin. 120 piece. Boleh nggak sih? Lebih Kan pada Mas sibuk Radit ya? financial freedom. Iya, boleh. Yang endorse Tapi banyak. saya kirim dulu 1 lusin ya. Kurang. Saya maunya 10 lusin. Kalau 1 lusin saya tolak. Ya udah, nanti saya usahakan. Itu udah ada, nanti kita cobain. Kalau Dokter Tirta sendiri, Mana? Iya, sabar Oh, belum, lagi belum. disiapin. Nah, kita syuting kan sebelum puasa ya di tanggal 3. Jadi kita bisa sambil nyobain. Ini, ini tuh namanya matcha chin. Tapi matcha ini emang lagi ngetren banget ya. Istri gue suka banget macam-macaan ini. Macem-macem dicobain sama dia. Sama istriku juga kayak gitu. Oh iya? Kenapa ya semua istri-istri suka matcha? Kayaknya kesimpulannya nggak sesederhana itu deh. Dari 2 sampel nggak seharusnya dijadiin. Coba cek di kolom komentar. Apa? Share yang istri-istrinya suka matcha. Percaya, bapaknya, suaminya pasti suka kopi atau teh, istrinya pasti suka matcha. Mbak Caci? Semua caci. Aku baru nyampe lagi. Matcha Ci. Sebenarnya saya tuh mau batas cuma orang tua loh. 41 loh. Mbak nggak usah disebut. Apa sih umurnya. rasanya kepala 4? Ayo kita ngabuburit nanya-nanya lagi. Oke, mau nanya apa? Apa rasanya menjadi bapak-bapak kepala 4? Udah 40 tuh apa rasanya? Di fisik kayak apa? Pemikiran kayak apa? Anda berapa umurnya? 35. Anjir, muda banget. Hah? Itu tua itu 35. Iya, tapi dibanding gue. Oke, gini ya, Dek. Jadi kan... Ya bener sih, hati-hatian sih. Soalnya iya sih, kalau iya sih bener. Gini. 35 ya. 35 nanya ke 41. Rasanya kayak apa? Oke. 41. Enak banget. Asli enak. Ya lanjut. Oke. Rasanya itu kayak waktu udah mau habis. Lah, kan Mas. Angka harapan hidup laki-laki Indonesia 74 tahun. Nah, ya iya jauh banget dong. Kok habis? Berat 41 udah setengahnya. Oh iya, lebih dari setengah. Iya kan? Ya. Ketika udah lebih dari setengah, melihat ke 74, Iya. itu jadi menghitung mundur, nggak maju lagi. Karena udah setengah. Bener nggak? Oh Jadi iya. semuanya itu Ya. bener-bener sesuai dengan hitungan mundur. Jadi lu tidak happy lagi kalau ada ulang tahun. Beda, makna ulang tahunnya beda. Kalau gue ulang tahun, istri gue nangis. Itu fakta. Yes. Setiap ulang tahun. Waktu 40 di Bali dia nangis, kemarin 41 juga kita sempat nggak ketemu kan, terus dia nangis juga. Omongan dia cuma satu, jangan mati ya dia bilang. Waduh, Iya, karena dia ngerasa kok makin lama makin tua, kamu jangan meninggal ya gitu. ada vampir sih. Hah? Digigit vampir abadi. Saya masih percaya vampir nyata dan zombie nyata. Masa? Ya, aku yakin kiamat kita karena zombie. Kok bisa mikir sampai sejauh itu? Nggak tahu, kepikiran aja. Lanjut. Terus hal kedua, di fisik, apa yang dirasakan di fisik? Nggak, tapi gimana menurut Dokter Tirta itu? Perasaan bahwa waktu berjalan mundur, itu valid apa enggak? Aku Sampai istri nangis, takut kenapa-napa. itu valid. Iya kan? Valid karena yang kurasain di umur 35 juga gitu. Oke. Jadi kayak memaknai ulang tahun itu beda banget kayak kita pas umur 30 ke bawah. Jadi kayak, ulang tahun, wah jatah hidupnya berkurang 1 nih. Jadi aku malah mengandangnya bukan nambah 1, tapi jatah hidupnya berkurang 1. Iya. Dan akhirnya memandang, wah bisa bangun nih hari ini. Wah untung dikasih anugerah hari ini. Itu 35 ya? Ya, aku Iya. nggak, tapi aku malah ngerasa yang kepala 4 apa pandangannya. Sama di fisik aku nggak tahu. Kalau aku tuh yang ngerasa di 35 itu tidur jadi berkurang. Aku nggak bisa tidur 8 jam lagi. 6 jam doang. Masa sih? Tidurku tuh 6 jam. Mau ngantuk apapun 6 jam. Tapi memang kayak gitu. Memang orang semakin tua jam tidurnya berkurang. Iya. Karena memang kapasitas otaknya yang era bagian kecil. Tapi di satu sisi yang lain, kalau tidurnya berkurang, recovery-nya berkurang, berarti itu memakan tubuhnya sendiri juga kan? Tepat sekali. Itulah makanya siklus. Makanya banyak orang-orang yang kaya raya banget. Kayak Zuck sama Jeff Bezos. Dia itu punya chamber sendiri yang membuat tidurnya menjadi sangat-sangat berkualitas. Kamar oksigen dan kawan-kawan. Sehingga tidurnya bisa tetap 7 jam terus.
Oke, soal fisik ya. Soal fisik. Oke, fisik perubahannya apa nih? 40 kan? Iya. Ini jiggly dan lembut banget di mulut. Ini udah habis setengah aku. Iya. Tanpa cendok saya malah. Lihat nih. Tahu nggak apa yang bikin nyes gitu? Ketika pertama mata gue udah plus 1,5. Hah? Iya. Sejak kapan? Terakhir cek di JEC itu mungkin bulan lalu. 1,5. Waduh. Plus 1,5. Dokter kan? Dokter Iya. kan? Mata plus karena apa? Iya karena bola matanya tiba-tiba mencembung. Udah nggak bisa fokus gitu kan? Iya, Karena mencembung. ototnya udah. Mencembung. Iya. Bukan kalau kalau miopi itu memanjang. Heeh. Kalau plus tuh yang mencembung ya karena penuaan. Berarti kan ada satu organ di dalam tubuh kita yang udah tidak sama karena umur kan? Betul. Iya. Mata. Sedih kan? Kayak ada satu part tubuh gua, organ gua yang udah kayaknya kayaknya capek deh gue gitu. 1,5. Iya. Dan itu gejalanya gimana? Nggak ada apa-apa. Ngelihat kayak masih bisa biasa aja. Tapi begitu di tes mata, ini buram nggak Mas Radit? Nggak, biasa aja. Cek, kalau diginiin lebih jelas nggak? Lebih jelas. Itu plus Mas. Dia bilang. Dia. Berarti artinya sebenarnya nggak apa-apa, agak buram. Tapi kalau pakai lensa lebih jernih lagi. Dan itu baru kerasa 2 bulan lalu. Baru taunya kalau sudah plus 2 bulan lalu. Wah, Desember 2025. Iya. Tapi yang bikin nyesnya adalah lensa mata gua ini udah tidak kayak dulu. Ya usia 30. Itu yang bikin kayak ada satu persatu organ tubuh yang tidak sama lagi gitu. Oh iya. Terus kan katanya suatu hari, nggak tahu ini kan dokter kita ya, suatu hari makin tua jaringan pembuluh darah akan makin kaku. Betul nggak sih? Betul. Iya, itu betul, itu fakta. Ya. Betul. Artinya kan kemungkinan untuk tekanan darah tinggi lebih tinggi juga. Betul, bisa Betul, naik kan? beberapa persen, tepat sekali. Gula pun juga, memproses gula juga sama kan. Ya, akan lebih lambat, lebih sulit, jadi resisten insulin. Terus otot makin ada sarkopenia. Ya, karena pengurangan massa otot rutin setelah usia 40, ekstrim tiba-tiba. Artinya besok gue bangun tidur, Heeh. itu kondisinya mungkin lebih buruk dari hari ini. Iya dong. Iya benar sih. Karena kan makin turun nih. Iya. Jadi ini adalah badan terbaik yang bisa gue punya saat ini. Kalau semua nggak berubah ya. Kalau nggak tiba-tiba olahraga Iya. lebih benar. baik. Ngerti nggak maksudnya? Mengerti maksudnya. Karena bisa jadi besok setiap hari itu ada penurunan. Pasti. Iya. Itu. Kalau nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau nggak latihan Iya. beban semuanya. Gini aja. Latihan beban pun tetap ada penurunan. Oke. Di state yang kayak gini. I- Gue tidur nih. Heeh. Besok gue bangun. Udah pasti lebih buruk dari sekarang. Betul. Kondisi Jadi, fisik ya. Ini Iya. the best day of my life tuh. Ya hari ininya. Iya. Hari ini adalah the best day karena besok pasti kondisi fisiknya kita nggak tahu 0,0 berapa persen 0,0 berapa persen pasti menurun. menurun. Ya, itu baru sadar aku, betul. Artinya di umur 41 itu yang aku pikirin. Kayak anjir nih benar-benar udah itu mundur. Badan secara fakta mundur. Harapan hidup secara fakta juga makin mendekati. Iya. Jadi semua ini udah counting down aja. Nah, jadi gimana caranya kita manfaatin waktu ini sebaik-baiknya? Seperti bertemu Anda hari ini. Apa yang baik? Pengen banget dipuji. Tiba-tiba. Berarti sudah mikirin pensiun? Udah. Kapan? Ada rencana nggak kayak tiba-tiba aku mikirnya kan Mas Radit kan terkenal dari Twitter. Ya. Terus habis itu kita flashback ya dari Twitter, buat film, buat buku, buat film, stand up dengan berbagai karya. Apakah ada rencana kayak udah capek, udah usia segini, udah counting down, pensiun akhiri semua? Mengumpulkan dana pensiun tuh udah dari umur 21-22. Heh, Iya, ngumpulin dananya. 22. Iya. Literally 20 tahun yang lalu. Iya, ngumpulin ya. Iya. Mencoba mengumpulkan secara sadar ya. Ya, Iya. Tercapainya di 2019. 2019 berarti sekitar, 35. oh iya berarti seusiaku, sama. Sudah tercapai artinya punya satu bucket uang yang dia naik terus tiap tahun. Kalau kita ambil kenaikannya itu mengalahkan inflasi. Artinya kalau kita ambil selamanya uangnya tidak akan habis. Oke, Itu di tahun 2019. Rencana pensiunnya umur 40. udah lewat. Udah lewat. Karena ternyata di grup-grup pensiun yang gue masukin itu semuanya bingung. Gue udah bisa pensiun, now what? Mereka udah pada berhenti kerja, mereka udah nggak kerja lagi.
semuanya bingung. Gue ngapain? Jadi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, bingung, tiap hari marah-marah. Eh, Iya kayak gue harus ngapain? Jadi Mau nyindir kehilangan saya itu? identitas. Ah? mau nyindir saya itu tiap hari marah-marah. Soalnya lihatnya ke saya kayak gimana gitu. Enggak. Tiap hari rambutnya pink. Bukan, beda. Ini nanti kesenggol. Oh iya, maaf. Saya risih dari tadi lihatnya. Sang itu chaos ulang dari awal syuting kita. Oh iya. Nggak, tiap hari marah-marah terus. Ya frustrasi, uring-uringan. Di forum pensiunan itu. Terus batal pensiun. Gua akhirnya mencoba nge-reframing pensiun itu apa. Jadi bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk sesuatu. Jadi bukan pensiun dari pekerjaan, tapi pensiun untuk apa. Oh, itu baru tahu aku istilah itu. Seru ya? Baru tahu istilah itu. Seru ya? Itu dapat dari buku mana itu? Aduh, dari forum, dari macam-macam. Pensiun Pensiun itu bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk apa? Ngerti gak sih? Asli ya, paham. Dengan reframing itu kita jadi, oh ada yang pensiun buat berkebun, ada yang pensiun akhirnya mau punya lahan sendiri, punya apa. Ada yang pensiun akhirnya pengen membesarkan anaknya dengan lebih baik. Pensiun for what? Iya, nah pensiun tuh buat gua sekarang adalah untuk bikin cerita-cerita yang baik yang bisa orang ingat. Lewat stand up comedy, lewat apa, lewat podcast, lewat macam-macam gitu. Itu aku nggak tahu tuh. Aku nggak tahu pola pikir ini. Kupikir pensiun tuh ya, aku ninggalin kerjaanku di usia 40, at the end aku hanya menikmati. Karena kayaknya Dokter Tirta mungkin ada di fase yang agak serupa nih. Secara karir udah oke, punya bisnis banyak. Iya. Sekarang now what kan? Iya. Karena mungkin dana pensiun sudah mulai terkumpul. Iya. Iya kan? Ya kayak seusiamu umur 36. Iya, dan akhirnya pertanyaannya adalah mau sampai kapan gua kayak gini? Betul. Iya kan? Betul, terjebak dalam rutinitas, bangun pagi, and then rutinitas lagi. Terus sampai umur berapa aku harus menjalani rutinitas, apa aku harus pensiun, and then aku kabur kemana. Iya, dan itu udah saya lalui semuanya. Dan akhirnya pada kesimpulan bahwa ini gue pensiun buat ngapain. Dan sekarang yang diisi adalah hal-hal yang emang bikin bahagia aja sih. Hal yang bikin seneng. Bikin podcast, apa, stand up, dan lain-lain. Bikin musik. Ya itu, emang bikin happy aja. Untung tanya aku. Karena Karena aku nggak pernah dapet ilmu itu, soalnya papaku nggak pernah cerita. di bayangan semua orang yang namanya pensiun itu kan kabur. Betul. Itu bayanganku sampai detik ini aku tanya. Tapi bukan buat kabur, kita untuk dateng. Pensiun itu buat dateng. Ini hidup baru gua, kerja keras gua udah selesai. Sekarang gua dateng nih, yuk kita ngapain dengan sisa hidup. Gitu. Sekarang aku relate nih, Kayak gitu. kemarin mamaku tuh memang pensiun dari perbankan. Tapi dia jadi buka catering dengan harga murah. Pas tak tanya, ngapain kau buka catering harga murah? Relate berarti. Dia pensiun dari kerja perbankan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, yaitu hobi masak. Walau itu dibayar murah. Memang dia senang masak aja. Kayaknya dia bukan cuma senang masak. Dia senang masak dan orang enak makannya. Oh, ini POV baru nih. Nah, ternyata kebahagiaan melihat orang seneng sama apa yang kita lakuin itu jauh lebih bernilai buat waktu kita ketimbang kita seneng lakuinnya. Ngerti gak sih Oh, maksudnya? paham. Ngerti gak sih maksudnya? Ya. Kayak lu lebih seneng ketika orang lihat ketawa Karena stand up. daripada lu stand up-nya. iya. Sama kayak nyokap gua, dia lebih suka lihat orang, wah enak ya Iya. kroketnya. Iya. Kenapa murah? Karena supaya orang punya akses ke makanan itu kan. Karena dari sekarang aku bingung nih ngapain buat kroket tuh susah. Dia tuh terkenal di Solo karena mamaku terkenal di Solo karena dia buat kroket murah. Bisa 1/10 tapi nggak labanya dikit banget tapi baru tahu. Dia seneng ketika orang lihat reaksi, wah enak banget ya. Iya. Tahu nggak? Ada satu buku yang gue lagi baca. Dia bilang kayak gini. Mau sampai kapan lo kerja keras? Mau sampai kapan lo menuker waktu yang nggak bisa lo dapetin lagi untuk uang yang nggak bisa lo nikmatin? Karena uangnya udah cukup. Iya. Jadi at some point uang pensiun kita udah cukup, tapi kita masih kayak gue harus kerja lagi buat nambahin. Tapi sampai mati mungkin uang itu nggak akan kepake karena udah cukup kan. Iya. Nah jadi argumennya adalah sampai kapan lu mau kerja keras Itu pertanyaanku sekarang. untuk waktu yang nggak bisa balik lagi. Itu yang Ini 1 jam ini nggak bisa balik lagi. Iya benar. Demi uang yang mungkin kita nggak nikmatin karena sudah cukup. Iya. Jadi itu pertanyaan yang seharusnya selalu kita tanyain ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya monetary.
Itu sih maksudnya sih. Tapi ya nggak tahu. Aku lagi merancang banyak. Buku apa yang Mas Radit baca itu? Kalau yang itu kalau nggak salah dari 5 Types of Wealth namanya. 5 tipe kekayaan, 5 tipe kemakmuran. Di situ ada konsep bagus juga yang namanya life raiser. Jadi kadang-kadang kita harus punya satu pisau cukur buat motong sesuatu dan ngasih buat kita. Contoh, salah satu contoh di buku itu seorang CEO setiap Selasa jam 6 sore dia nggak mau diganggu, itu pisau cukurnya dia dipotong sama dia, jebret. Jam 6 dia mau selalu sama istrinya makan malam bareng. Oh iya. Paham. Semua orang harus punya life raiser itu. Kalau nggak, lu akan dikonsum sama pekerjaan. Iya, betul. Dan tahu. itu akan nggak bisa keulang waktunya. Itu aku pernah ngomong sama manajerku. Kalau aku lagi di Jogja, aku nggak mau diganggu sama sekali. At all. Itu kayak contoh life raiser. Itu buku apa itu? The Five Types of Wealth. 5 Types of Wealth. Berapa buku yang Mas Radit punya sekarang? Aduh, banyak banget sih. Sejak kapan itu? Sejak kapan membaca satu buku? Emang dari dulu? Dari umur 20, 21. Ya wajar. Dari dulu. Bercandaan cerdas emang. Tapi sekarang aku paham. Sampai sekarang tuh aku masih bingung kenapa nyokap jual makanan tuh murah. Sampai teman-temanku yang beli aja bingung terus tanya kenapa ini nggak ada labanya. Ya kadang ada orang yang ya di level itu sudah tidak mau melihat proses sibuk makannya. Dia nggak suka masaknya. Tapi dia suka lihat orang makannya. Iya. Iya, itu kebahagiaan yang hakiki itu gitu. Ya, Makanya iya. penting mencari pekerjaan yang kita suka efeknya kepada orang itu. Nah iya, ini baru nih. Dan aku lagi di fase bingung karena sampai kapan aku harus rutinitas kayak menjalin rutinitas itu 9 to 5, 9 to 5. Cycle-nya kayak gitu. Dan akhirnya apa yang dirasain sekarang? Boring tapi harus dilakuin. Tapi boring. Jadi perlu api baru kan? Ya boring. Bener-bener boringnya tuh di level kayak boring. Terus aku mulai baca sebuah bukunya tuh buku lari Murakami. Aduh, fans berat Murakami. Ya itu bagus banget bukunya. Asli, itu buku yang aku baca berkali-kali sampai aku tipikal orang kalau baca buku itu skimming terus baca lagi sampai ketemu. What I think about running when Iya. Itu ya. Iya, tapi poinnya itu bukan runningnya, tapi poinnya adalah ketika dia membuat statement bahwa at some point kamu akhirnya tuh bekerja keras untuk mencari sebuah hal yang kamu sebut kebosanan itu. Iya. Terus akhirnya tapi nanti kamu akan mencari apinya hanya untuk mencari nadir kebosanan lagi. Dan itu yang kamu rasain. Dia tuh pokoknya momen yang paling gila adalah dia jual bar. Karena bar itu Bar dia jazz kan? Iya, karena padahal bar udah income gede, tapi dia jual itu karena itu ganggu pola tidurnya. Itu hal sinting loh. Tapi pas dipikir-pikir, sejak saat itu hidup saya jadi membaik, tidur saya jadi enak, hubungan saya sama istri jadi membaik. Dan itu yang akhirnya membuat lumayan berpengaruh di aku. Bukan larinya, tapi ketika dia membuat lari itu yang akhirnya awalnya jadi event-event ambisius, tapi menjadi rutinitas dia yang gak bisa dilepasin. Sampai sekarang. Bagus banget itu emang. Iya. Dia tuh nulis buku itu karena dia merasa pekerjaan sebagai penulis itu tidak sehat. Ah iya. Karena cuma duduk doang kan. Iya benar. Makanya dia mulai ngambil sepatu lari, terus pagi-pagi kan dia bangun kan. Iya. Terus very boring. Gue mau dengerin isi kepala dia. Nggak ada, dia nggak pernah ngasih interview. Itu loh, Dia kenapa nggak ya? tampil di podcast, dia nggak Iya gak mau. dia interview juga jarang banget. Padahal kalau masuk podcast zaman sekarang, apalagi yang The Diary of CEO, kan ada podcast yang viral. Iya, viral iya. itu. Oh jadi kena Murakami juga, aduh seneng Iya, banget. kan itu yang gimana ya, kalau memang habitnya tuh karena saking, gak tahu emang cycle apa ya. Aku tuh mulai suka baca mulai 28, 29. Oke. Baca itu yang membuat, kayak ternyata tuh seperti ini ya pola pikir orang-orang di dunia ya. Kayak apa. Jadi buku yang aku baca tuh berbiasa dari belahan dunia yang nggak ada kaitan sama relasi sama kedokterannya. Bukan soal self development, malah critical thinking lah. Oke. Dan itu membuat kayak, kok ada ya orang seperti ini. Yang selain aku baca lagi itu tentang decision making. Aku tuh buruk di decision making. Oh iya. Ya, jadi aku tuh dulu mengambil decision making karena mood. Terus sampai akhirnya buku yang aku baca tuh ngajari pria dewasa tidak mengambil keputusan dari moodnya. Wah sembroh kena tuh. Oh udah gak mut-mutan lagi gara-gara Udah. itu. Setiap bulannya jelek, saya tidak mengambil keputusan apapun. Gile. Berarti sudah lama sekali gak ngambil keputusan ya dalam hidup ya? Ya nggak mau nanya doang. Ya kan itu logika doang. Itu rangkaian logika aja. Hadiah.
Jadi baik. Dok, tapi lumer di mulut kan, bener kan? Ini habis. Gokil. Ini kalau buat takjil Lembut sih banget. enak. Kenapa? Karena nggak semua cincau tuh kita tahu komposisinya. Aha. Jadi maksudnya kalau kita beli takjil di luar, kita Iya. kan nggak tahu komposisinya. Mm-mm. Nah, ini setidaknya kan kita tahu komposisinya. Oke, paham. Makanan yang terbaik adalah makanan yang kita tahu komposisinya itu apa. Oke, jadi bisa ditakar ya? Iya, itu yang masalah. Kalau kita beli di luar kan kita nggak tahu seberapa besar gulanya, Iya, benar. terus bahannya apa. Kalau gini kan enak. Berarti 2026 ini lagi ada rencana rutin baca buku. Ya sama nulis. Nulis nih gimana nih? Bener aku lagi nulis, Journaling. journaling. Aku tuh journaling tiap hari. Dokter Tirta. Journaling. Journaling itu beneran. Yang ada. bener. Journaling. Tapi aku tuh journaling karena yang Wow. nyuruh temen. Jadi kan aku sering ngajar. Heeh. Aku sering ngajar tuh ngajar kampus soal decision making sama. Aku tuh suka banget sama decision making sama SDM. Oke. Karena aku nggak mau orang tuh ngambil keputusan yang salah kayak seperti apa yang aku lakuin. Jadi Oke. aku berhipotesa kalau orang tuh semakin tahu jenis-jenis keputusan yang diambil, kemungkinan itu bisa menjadi POV mereka agar mereka bisa lebih bijak mengambil keputusan buat hidupnya. Oke. Akhirnya aku journaling dari semua filerku dari umur 20. Oke. Jadi aku buat fase bukunya itu my first fase dari SD, second fase Oh, SMP. maksudnya menulis Iya. kisah hidup. Iya, kisah Oh, hidup I tapi see. autobiografi, tapi fokusnya bukan di autobiografi tapi decision making yang berpengaruh di hidupku sampai aku di level sekarang. Apa yang paling berpengaruh? Ini plot twistnya. Aku tuh dulu jengkel banget ketika aku dipush sama bapakku untuk akademik. Oke. Sampai aku tahu keputusanku mengubur kejengkelan sama bapakku untuk membuktikan bahwa wah ki ngejengkelin banget sih disuruh-suruh ini hanya untuk demi PS1. Oke. Itu keputusan yang membuat aku sekarang bisa kerja under pressure sekarang. Itu aku journaling lama banget. Sebenarnya yang membuat aku kuat di under pressure itu apa ya? Ternyata yang membuat aku kuat di under pressure itu adalah ketika di SD, Haha. bapak aku kelas 2 bilang aku ranking 9 kelas 1. Aku kelas 1 tuh ranking 9. Terus bapak aku itu aku masih ingat banget ngajak, kamu kalau bisa 3 besar, tak kasih Nintendo. Oke. Itu terobsesi di aku. Oke. Bisa ranking 2, dikasih Nintendo. Oke. Dia nepati janji. Privilege-nya dipakai. Kelas 3 aku ranking 1, dikasih PS1. Dan itu yang membuat aku bisa survive sekarang. Dan ketika failure ya aku ditegur. Artinya tapi itu kan lebih ke dikasih insentif untuk dapetin hasil kan? Iya. Pressure-nya di bagian mana? Dimarahin kah atau justru dengan punya reward pressure-nya justru di situ? Iya. Oh. Karena di situ aku agak dilema kan sebagai anak kecil. Oh berarti saat itu aku sempat memandang apakah papaku itu bangga ke aku karena nilai bagus atau bangga karena memang punya anak aku. Itu menjadi dilema di SMP. Anjir. Itu dilema. Deep itu. Iya, sampai akhirnya keputusan itu tuh aku memutuskan untuk percaya kan kita bisa mempercayai. Nah ini gara-gara aku nonton film Memento. Oh tahu, Christopher Nolan. Memento itu di akhir endingnya di film akhir itu dia mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif. Oke. Di akhir film itu dia mengatakan bahwa truth itu adalah sesuatu yang dipercayai karena memori yang dia pengen percayai. Oke. Ternyata di SMP aku tuh berusaha untuk mempercayai, oh memang papaku sayang sama aku karena memang nilai dan bangga aja. Jadi cara membanggakan orang tua aku adalah dengan nilai. Oke. Karena aku percaya hal itu yang membuat aku kayak gini sekarang. Itulah sumber kekosongan Anda sekarang. Oh gitu? Karena sekarang apa rewardnya? Iya nggak ada. Iya nggak ada sih. Iya. Bener ya, bener juga ya. Dulu Nggak ada. itu a set of monetary value yang mungkin pengen lihat tercapai di bank. Dulu tuh mungkin validasi dari apapun itu, apakah itu sebuah ijazah atau bisnis yang sukses. Iya, Tapi kan sekarang dirasa udah ada. iya nggak ada value-nya. Karena Jadi, hidup Anda itu dari dulu selalu ada reward dan bekerja untuk mendapatkan itu. You see the golden fleece tuh. Lihat pialanya tuh. iya, Ketika pialanya sudah habis. ya kita nggak tahu berjuang buat apa lagi. Nah, lu Terus tips lu gimana? nggak tahu kan cuman bacain doang. Ya kan saya nggak ngerti kan saya cuma ngebacain doang. Cuma. Makanya journaling itu utama. Iya, iya. Sampai akhirnya di usia 36, oh ternyata yang ku cari sekarang kebosanan ya. Karena udah stable, Iya. Titiknya tuh ketika akhirnya mengumpulkan cuman satu mimpi lagi. Nah satu mimpi itu kecapai akhirnya. Ya itu. Aku punya aset lebih dari 1 di Jakarta. Dah. Oh Itu iya? Udah cukup. Itu menurutku udah it's enough. Aku udah gak mau ada lagi. Terus akhirnya setelah itu
next. Dan aku tuh orang yang terbiasa hidup dari pressure. Tekanan, maksudnya tekanan untuk challenge, tekanan target. Nah sekarang target itu nggak ada. Kita tuh dua orang yang cukup beda ya. Kalau saya justru nggak pernah ngerasain pressure sama sekali. Oh ya? Dari kecil nggak pernah dikasih target sama orang tua, nggak pernah dipaksa apapun sama orang tua, nggak pernah diarahin hidupnya harus jadi apa, Oh ya? dilepas begitu aja. Kok gitu? Iya nggak tahu, makanya Tapi orang tua lu dosen, pengajar, pengusaha. dosen ya. Nggak harus ranking 1. Nggak harus. Nah, kalau harus. aku harus. Iya, ya mungkin bedanya di situ kali ya. Artinya kan dengan dua pola pengasuhan yang beda, ya bisa dengan Endingnya goalnya sama. bisa Dan kita jadi mengalami apapun, ya. problem yang mirip di usia 36 sama 36 tuh mirip. Nah mungkin di usia 41 kalau aku bisa sampai usia itu ya. Iya. Nah Iya, ketakutanku tuh mulai kerasa kayak aku sekarang udah ngerasain nyeri kepala belakang Nah lo, yang mirip sama yang dirasain karena mamaku ada genetik penyempitan pembuluh darah. Nah jadi kita udah tahu, oh endingnya nanti kayaknya kayak gini nih. tapi kan harus dicek dulu itu. Iya, tapi sudah tahu aku Deg-degannya. sudah acceptance. Jadi kita kayak justru karena aku di level sekarang setiap aku ulang tahun aku ngerasanya kayak oh jatahku berumur setahun ya. Jadi mungkin aku besok adalah the last day adalah hari ini. Jadi aku living every day 100% sekarang. Iya, ya itu bagus sih. Atau mungkin butuh hobi baru. Kayak saya kan suka bikin puding nih, Mom's Recipe Silky Pudding bersama anak. Nah buat yang di rumah kalau mau coba juga, Mom's Recipe Silky Pudding bisa dikreasiin. Salah satunya ganti cincau pakai Silky Pudding Matcha buat takjil kayak gua sama anak-anak gua. Gitu, boleh support gak sih? Mana kabar anak-anak lu? Nggak ada. Katanya anak-anak gua lu lihat. Iya, iya maksudnya ini pudingnya gitu. Pudingnya nggak ada yang merah logo Liverpool. Hah? Nanti ya kalau Liverpool menang ya. Juara liga lagi. Siapa yang logonya hijau? Apa ya logonya? Siapa logo? Oh ya bonek, cuma Persebaya. Iya, boleh bisa. Oke, makasih semuanya.